Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran Madrasah Sanawiyah 1 Atap Hidayatul Muqtadiin Kanigoro Blitar, yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi pokok merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmat-Nya, disampaikan di kelas 7 yang akan dipandu oleh Ibu Saidah Fatmawati, Sarjana Agama. Dengan kompetensi dasar 3.2 menganalisis isi kandungan Quran Surah Asy-Syams surah ke-91 ayat 1 sampai 10 dan Quran Surah Ali Imran surah ketiga ayat 190 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Membaca dengan baik Quran Surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan Quran Surah Ali Imran ayat 190. Menerjemahkan Quran Surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan Quran Surah Ali Imran ayat 190. Menjelaskan isi kandungan Quran Surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan Quran Surah Ali Imran ayat 190. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai selesai. Anak-anakku semua, perlu kalian ketahui bahwa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya telah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, keagungan dan kekuasaan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Di saat yang sama, banyak sekali keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dihamparkan di muka bumi dan alam semesta. Dalam hal ini bisa dilihat dan dibaca oleh semua manusia, namun hanya sedikit yang mampu mengetahui, mengkaji secara mendalam dan merasakan adanya keagungan dan kekuasaan Allah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah demi ciptaan yang luar biasa tersebut. Tentu, isi sumpahnya adalah hal yang sangat besar dan sangat bermanfaat bagi manusia yang mau memperhatikannya. Salah satunya yaitu tentang jiwa manusia. Anak-anakku semua, Ibu punya pertanyaan nih. Nanti dijawab ya. Yang nomor 1, apa saja tanda kebesaran dan kekuasaan Allah itu? Dan yang kedua, apa yang akan didapat oleh orang-orang yang menjaga kebersihan jiwanya? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang akan dialami oleh orang-orang yang menyembunyikan kesucian atau mengotori jiwanya? Berikut surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Was-samaa'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tahaha,
dan bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Anak-anakku semua, Ibu akan menyampaikan tentang isi kandungan Quran Surah As-Sams ayat 1-10. Di sana dijelaskan tentang keberuntungan orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi yang mengotorinya. Ada juga tentang 7 fenomena alam yang menakjubkan. Pada awal surah As-Sams ini, yakni ayat 1-7, Allah menunjukkan sebagian dari betapa luar biasanya ciptaan Allah. Ada matahari, bulan, siang dan malam, langit juga bumi dan jiwa manusia. Semuanya ini berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya atau yang disebut dengan sunnatullah. Surah As-Sam ayat 1 yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya waktu naiknya setelah munculnya, cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Sedangkan Abi Qatadah mengatakan waduhaha pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan. Menurut Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Ayat yang kedua, dan bulan apabila mengiringinya, yakni ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Sedangkan Abi Qatadah mengatakan jika mengikutinya pada malam bulan purnama. Jika matahari tenggelam, maka rembulan akan muncul. Lain halnya dengan pendapat Ibnu Zaid mengatakan bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan. Kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahulinya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Kemudian ayat yang ketiga, dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang. Dengan siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap ke gelap. Dan ayat yang keempat, malam apabila menutupinya, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Ayat yang kelima, dan langit serta pembinaannya, yaitu langit dan pembangunannya, peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna. Ayat berikutnya, dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah membentangkan dan memperluas sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Ayat yang ketujuh, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Ayat yang ke-8, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, yakni Allah mengenalkan dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikannya. Serta untuk ayat ke-9 dan ke-10 ini
Setelah Allah bersumpah dengan hal-hal ciptaannya di atas, Allah menjelaskan tentang apa yang hendak ditekankan dengan sumpah-sumpah di atas. Ayat yang ke-9, sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Dan ayat yang ke-10, sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya, yaitu mengotorinya dengan membawa dan meletakkannya pada posisi menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dan pembelajaran pada kesempatan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapat bisa manfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayat ke-9